Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, yaitu bait-bait syair yang menjelaskan sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sedang membahas bait ke-81, yaitu qala an-nazim rahimahullah li mu'tatin sarat fi as-siyami qad kana fathul baladil harami. Dan mereka bergerak menuju Mu'tah, dan pada bulan puasa terjadilah pembebasan negeri haram, yaitu Fathu Makkah. Bait ke-81 ini telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perang Mu'tah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim delegasi ataupun pasukan ekspedisi untuk membuat perhitungan dengan pasukan Romawi untuk menunjukkan bahwasanya umat Islam tidak bisa diremehkan. Bahkan Nabi SAW mengirim para sahabat pilihan untuk menjadi pimpinan perang. Nabi SAW memberikan instruksi bahwasanya yang memimpin perang adalah Zaid bin Harithah. Jika Zaid jatuh, maka pimpinan beralih kepada Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far jatuh, maka pimpinan beralih kepada Abdullah bin Rawahah. Jadi 3 sahabat yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin perang Mu'tah ini. Dan benarlah apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Sahabat Zaid bin Harithah, sahabat Ja'far bin Abi Thalib, dan sahabat Abdullah bin Rawahah, ketiga-tiganya tumbang, hingga akhirnya panji perang, bendera perang diambil oleh sahabat Khalid ibn Al-Walid yang baru saja masuk Islam tidak lama sebelum terjadinya perang Mu'tah. Dan kita akan membahas sedikit tentang bagaimana pergerakan dan strategi dari sahabat Khalid bin Al-Walid di perang Mu'tah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui jumlah pasukan yang ada dari kedua belah pihak itu tidaklah seimbang. Jumlah pasukan Romawi sekitar 100.000
dari kalangan bangsa Romawi, ditambah lagi 100.000 dari sebagian bangsa Arab yang lainnya. Ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengirimkan 3.000 pasukan. Jumlah 3.000 pasukan ini kalau kita kilas balik cukup banyak. Seandainya mereka perang Badar atau perang Uhud dan yang terakhir perang Khandaq. Perang Badar jumlah pasukan 300 sekian, orang-orang Quraisy 1.000. Kalau sekiranya Nabi mengirim 3.000 pasukan, maka unggul secara jumlah. Perang Uhud kaum muslimin hanya 700 secara total, setelah 300 orang kabur pergi. Sedangkan orang-orang Quraisy berjumlah 3.000. Nah, imbang ini kalau sekiranya Nabi SAW mengirim 3.000 pasukan. Perang Khandaq, perang besar yang terakhir, jumlah pasukan Quraisy dan aliansinya 10.000, jumlah pasukan kaum muslimin 3.000. Dengan izin Allah, pasukan kaum muslimin bisa mengatasi tekanan dari orang-orang Quraisy. Adapun perang Mu'tah, jumlah pasukan Romawi 100.000 ditambah lagi 100.000 yang lain dari luar Romawi melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Jelas tidak imbang. Tapi para sahabat tidak gentar. Mereka mengikuti instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya tumbanglah 3 sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin perang. Maka ketika pemimpin ketiga yang ditunjuk Abdullah bin Rawahah juga tumbang, disitulah para sahabat sedikit kebingungan. Disebutkan oleh Syekh Shafi'i Rahman al-Barakfuri dalam kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi al-Mukhtar, wa hatta la tasqutur rayah. Jadi ketika Abdullah bin Rawahah tumbang, agar bendera ini tidak jatuh ke tanah, akhadaha Thabit ibnu Arqam, diambil oleh Thabit bin Arqam. Wa qala lil muslimin, lalu Thabit bin Arqam mengatakan, istalihu ala rajulin, hendaknya kalian yaitu tunjuk seorang pemimpin. Karena yang disebutkan Nabi SAW hanya 3 saja, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah. Nabi tidak menyebutkan orang yang keempat sekiranya 3 orang ini tumbang. Maka Thabit bin Arqam yang berhasil mengambil alih bendera perang sebelum terjatuh meminta kepada kaum muslimin, tunjuk 1 orang untuk memimpin kita. Fastalahu ala Khalid bin Walid. Awalnya mereka ingin agar Thabit yang memimpin karena dia yang megang bendera. Tapi Thabit keberatan, tidak, jangan saya. Akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan bendera perang kepada siapa? Sahabat Khalid ibnu al-Walid. Wa bidzalika intaqalatir rayatu ila sayfin min suyufillah. Dari sini maka bendera perang ini berpindah, sekarang dipegang oleh salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan para sahabatnya di Madinah, fi nafsil yaumi, di hari yang sama, bi maqtalil quwadi thalathah, atas tewasnya 3 pahlawan, wa bintiqalil qiyadati ila Khalid bin Walid, dan berpindahnya bendera perang itu di tangan Khalid bin Al-Walid, wa sammahu sayfan min suyufillah. Lalu Nabi SAW menjuluki Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara wahyu
yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengetahui hal yang gaib itu dari wahyu. Ya. Jadi ketika medan pertempuran bergejolak dan kondisi kaum muslimin seperti yang tadi kita sampaikan, berita itu belum sampai ke kota Madinah, Nabi sudah tahu. Lewat mana? Jalur langit. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhadar rayata Zaid fa usiba." Zaid yang memegang bendera perang sudah jatuh. Thumma akhadha Ja'farun fa usiba. Kemudian diambil oleh Ja'far, namun Ja'far pun juga jatuh. Thumma akhadha Ibnu Rawahah fa usiba. Kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah, kemudian ia pun juga jatuh. Ya, wa ainahu tadrufan, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Jadi 3 sahabat yang ditunjuk oleh Nabi semuanya gugur. Nabi pun menangis. Hatta akhadha rayata saifun min suyufillah, hingga akhirnya bendera perang itu diambil oleh pedang di antara pedang-pedang Allah. Hatta fatahallahu alaihim, hingga Allah memberikan kemenangan bagi mereka. Nah, inilah sejarah kenapa Khalid bin Al-Walid itu memiliki julukan Saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah. Ya. Karena Khalid bin Al-Walid menampakkan ketangguhannya di dalam memimpin peperangan atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca selanjutnya. Wa taqaddama Khalid ibn al-Walid, maka Khalid bin Al-Walid pun maju, faqatala qitalan munqati'an nadhir, maka ia pun berperang dengan peperangan yang yaitu tidak pernah dilihat sebelumnya. Hatta qata'at fi yadihi tis'atu asyafin, hingga pedang yang ada di tangannya itu terputus. Bukan tangannya yang terputus ya, tapi pedang itu patah sebanyak 9 pedang. Ya. Bagaimana cara membawanya wallahu alam, yang jelas Khalid bin Al-Walid di dalam perang Mu'tah ini sudah kehilangan 9 pedang yang semuanya patah. Ya. Jadi pedang yang digunakan patah satu demi satu sampai berapa? 9. Sampai 9. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengabarkan bahwa para sahabatnya yang 3 tadi itu telah meninggal dunia. Wa bintihain nahari, dan di pertengahan siang atau di akhir siang, jadi menjelang matahari terbenam, raja'al fariqani ila maqarrihima, maka 2 kubu ini kembali ke tempat masing-masing. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid kembali ke markasnya, orang-orang Romawi kembali ke markasnya. Karena sudah menjadi hukum internasional di kala itu, ketika matahari terbenam perang harus berhenti, besok pagi lanjut lagi. Nah, falamma asbahu, ketika esok harinya di pagi hari, ghayyara Khalidun radhiyallahu anhu tartibal askar. Khalid bin Al-Walid itu merubah formasi pasukan. Ya. Jadi Khalid bin Al-Walid sebelum memulai pertempuran,
beliau merubah formasi pasukan. Faja'ala as-saqata muqaddamatan wal muqaddamata saqatan. Beliau merubah yang kemarin di barisan belakang sekarang diletakkan di depan. Yang kemarin di depan sekarang diletakkan di belakang. Wal maisarata maimanatan wal maimanata maisaratan. Pasukan yang berada di sebelah kiri sekarang diletakkan di kanan. Pasukan yang kemarin perang di kanan sekarang diletakkan di kiri. Fadhanna al-adu, maka musuh menyangka annal mudada qad wasala lil muslimin, bahwa bantuan itu telah sampai kepada kaum muslimin. Jadi orang-orang Romawi melihat, loh, kok yang di depan sekarang beda? Padahal itu hanya dirubah saja. Kemarin pasukan yang di belakang sekarang pindah ke depan. Tapi yang dilihat oleh orang-orang Romawi yaitu apa yang tampak. Kemarin yang datang di sebelah kiri misalkan itu pasukan ini, sekarang kok beda? Wah, ini berarti kaum muslimin mendapatkan bala bantuan. Fadakhalahu ar-ra'bu, dan itu menyebabkan mereka mendapatkan rasa takut. Wa ba'da munawasyatin khafifah, dan setelah serangan yang ringan, ya, bada'a Khalidun yata'akharu bil muslimin, maka Khalid mulai menarik pasukan sedikit demi sedikit mundur. Falam yajtari al-adu ala taqaddum, falam yajtari al-adu ala taqaddum, sedangkan musuh tidak berani untuk maju. Khaufan min an takuna khid'atan, karena mereka takut jangan-jangan pasukannya Khalid mundur itu untuk bersiasat perang. Fanhazal muslimuna ila Mu'tah, maka kaum muslimin tetap tinggal di Mu'tah. Wa makathu sab'ata ayyamin yunawishunal adu, mereka menetap selama 7 hari untuk perang ringan dengan musuh. Jadi sengaja Khalid tidak melakukan perang yang besar. Jadi mungkin hanya serangan-serangan ringan dari jarak jauh atau serangan dalam kelompok kecil, yang juga sudah diatur tadi penempatan posisinya. Ya, hari ini beda dengan besok, besok beda dengan besoknya lagi formasi pasukannya. Nah, setelah itu thumma tahajazal fariqani wa inqata'al qital. Setelah itu kedua kubu ini pun berpisah dan perang terhenti. Li'anna Roma, karena pasukan Romawi dhannu, mengira, annal imdadat, bahwasanya bala bantuan tatawala 'alal muslimin, itu terus menerus datang kepada kaum muslimin. Ya, jadi yang dilihat oleh orang-orang Romawi itu musuhnya kaum muslimin kok ganti-ganti. Nah, ini jangan-jangan pasukan mendapatkan bala bantuan terus-menerus. Nah, seperti itu. Wa annahum yaqiduna bihim, jadi mereka khawatir bahwasanya kaum muslimin melakukan tipu daya. Liyajurruhum ila sahra, agar orang-orang Romawi itu ketarik pasukan mereka menuju tanah lapang. Haitsu la yumkinuhum at-takhallusu, yang membuat diri mereka tidak bisa lolos. Jadi kurang lebih ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika pasukannya Khalid bin Al-Walid mundur perlahan demi perlahan ke area yang terbuka. Tujuannya apa? Tujuannya menarik pasukan langsung pulang ke kota Madinah. Tujuannya Khalid bin Al-Walid mundur pelan-pelan sampai di tempat terbuka lalu pergi ke kota Madinah. Sedangkan yang ada di benak orang-orang Romawi, pasukannya Khalid bin Al-Walid ini mundur untuk bersiasat, seakan-akan memancing pasukan Romawi untuk perang terbuka di tanah lapang.
di tempat yang terbuka, di sahara, padang pasir terbuka. Maka orang-orang Romawi tidak mau terpancing. Jadi nggak dikejar pasukannya Khalid bin Al-Walid. Padahal pasukan Khalid bin Al-Walid itu mundur seterusnya, nggak kembali lagi. Nah, inilah kehebatan Khalid bin Al-Walid. Meladeni perang ringan-ringan saja, sampai pada suatu momen menarik mundur pasukan selama-lamanya, tapi nggak dikejar oleh pasukan musuh. Karena pasukan musuh merasa kita ini dipancing untuk pergi ke tanah terbuka. Wa bidzalika kaffatul muslimina rajihatan fi hadhil ghazwah. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin pada perang ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemenangan dalam artian kemenangan strategi. Karena bayangkan 3.000 pasukan melawan 100.000 ditambah 100.000 lagi. Sangat-sangat tidak imbang. Tapi dengan kecerdikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Khalid bin Al-Walid, beliau berhasil menarik pasukan, menyelamatkan pasukan sehingga lolos dari pembantaian orang-orang Romawi. Ya kalau kita hitung 200.000 lawan 3.000 nggak ada apa-apanya. Kalau seluruh pasukan Romawi menggeruduk pasukannya Khalid bin Al-Walid, Allahu a'lam bishawab, tidak ada yang tersisa bisa jadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Ya. Pada akhirnya wa qutila fi hadhil ghazwati 12 rajulan minal muslimin. Masyaallah. Dari kalangan kaum muslimin, perang ini memakan korban 12 orang. Yang namanya perang itu pasti ada korban. Tetapi jika dibandingkan dengan 3.000 pasukan yang tewas cuma 12, sedikit atau banyak? Sedikit. Padahal musuhnya 100.000 ditambah lagi 100.000. Maka ini korban yang terhitung sedikit. Wa amma adadu qatl al-adu falam yu'raf. Adapun jumlah musuh yang tewas tidak diketahui. Illa annahum qutilu bi kathrah, hanya saja mereka banyak yang terbunuh. Artinya secara jumlah korban mungkin lebih banyak sana. Ya, lebih banyak sana. Nah, inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ghazwatu Mu'tah, perang Mu'tah, perang strategi yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala pasukan kaum muslimin berhasil diselamatkan dari musuh dari kalangan Romawi yang begitu banyak. Nah, setidaknya pesan Nabi sudah tersampaikan. Nabi mengirim pasukan itu untuk menggertak orang-orang Romawi, jangan macam-macam. Umat Islam ini mampu meladeni serangan mereka. Dan ingat, ini kaum muslimin yang nyerang. Kaum muslimin pergi dari Madinah ke Mu'tah. Jadi menyerang. Justru mereka yang bertahan. Setidaknya menanamkan di dalam benak mereka kalau kaum muslimin siap untuk berperang dengan orang-orang Romawi. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lanjutan baitnya, wa fis siyami qad kana fathul baladil haram. Dan di bulan puasa pada tahun ke-8 Hijriah terjadilah pembebasan negeri haram yang dikenal dengan Fathu Makkah. Taib, Fathu Makkah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan kepada kaum muslimin di dalam firman-Nya, wa athabahum fathan qariba. Dan Allah menjanjikan kepada mereka kaum muslimin kemenangan yang dekat.
kemenangan yang dekat. Namun ini adalah latar belakangnya. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Rawdatul Anwar. Wa fi Ramadhan sanata 8 min al-Hijrah. Di bulan Ramadan pada tanggal 8 Hijriah, pada tahun 8 Hijriah, fatahallahu ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkatal Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan kota Mekah yang mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Fathu Mekah itu pada dasarnya adalah dibukanya kota Mekah. Secara makna Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Artinya kota Mekah itu dibuka untuk kaum muslimin setelah sebelumnya tertutup oleh orang-orang Quraisy. Tapi juga bisa bermakna kaum muslimin diberikan kemenangan untuk menguasai kota Mekah. Juga bisa bermakna Fathu Mekah itu penaklukan kota Mekah. Apapun itu, yang penting kita faham. Yang namanya Fathu Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, kaum muslimin berhasil mengambil alih kota Mekah di bawah pangkuan mereka. Nah, wa huwal fathul a'zam, dan ini adalah kemenangan yang besar. A'azzallahu bihi dinahu wa rasulahu, yang Allah muliakan dengannya agama dan rasulnya. Wa anqadha bihi baitahu wa baladah, dan Allah menyelamatkan rumahnya dan negerinya. Wastabsyara bihi ahlas sama, lalu beliau memberikan kabar gembira. Allah memberikan kabar gembira kepada penduduk langitnya. Wa dakhala bihi nasu fi dinillahi afwaja, dan di saat itu pula masuk Islamlah manusia berbondong-bondong ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang Fathu Mekah. Adapun wasababuhu, sebabnya, anna Bani Bakr dakhalu ma'a Quraisyin fi ahdil Hudaybiyah. Saat perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, 2 tahun sebelum ini, tahun ke-6 Hijriah, Bani Bakr itu ikut bergabung dengan Quraisy. Jadi masuk ke dalam kubunya Quraisy. Sedangkan Bani Khuza'ah ikut masuk ke dalam kubunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dan dua-duanya adalah penduduk di sekitar kota Mekah. Jadi Bani Bakr dan Bani Khuza'ah itu 2 kubu yang berbeda, yang mereka tinggal di sekitar kota Mekah, tetapi mereka memiliki sekutu yang berbeda. Bani Bakr bergabung dengan Quraisy, Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat bainahum wa baina Khuza'ah dima'un. Ya, wa tharat fil jahiliyah ikhtafat naruha bi dhuhuril Islam. Jadi di masa jahiliyah, Bani Bakr dan Bani Khuza'ah itu memiliki persoalan darah yang belum tuntas, dan sempat terpendam api permusuhan antara mereka berdua dengan adanya Islam. Kalau kita ingat suku Aus dan Khazraj, mereka sebelum datangnya Islam 2 suku yang bermusuhan. Mereka punya perang abadi yang namanya perang Bu'ath. Hanya saja ketika Islam masuk,
kedua suku ini masuk Islam. Jadi mereka sudah dipersatukan dengan Islam. Meskipun mereka sempat ada gejolak, tapi bisa dipadamkan. Adapun Bani Bakr dan Bani Khuza'ah ini berbeda. Mereka itu saling bermusuhan di masa jahiliyah. Namun ketika datang Islam, Islam menjadi musuh bersama mereka. Jadi Bani Bakr dan Bani Khuza'ah, mereka itu sama-sama bisa kita katakan memusuhi Islam. Jadi gara-gara mereka punya musuh bersama, akhirnya persoalan pribadi mereka itu terpendam, reda. Sekali lagi, Bani Bakr dan Bani Khuza'ah sebelumnya memiliki permasalahan darah yang belum tuntas. Tapi karena kedatangan Islam, mereka disibukkan untuk memusuhi Islam. Nah, ketika Sulhul Hudaybiyah, Bani Bakr bergabung dengan Quraisy, Bani Khuza'ah bergabung dengan Islam. Falamma waqa'at hudnatul Hudaybiyah igtanamaha Banu Bakrin, maka Bani Bakr pun mengambil kesempatan ini. Mereka tidak menyia-nyiakan. Sekarang sudah jelas keberpihakan Khuza'ah bersama Islam, sedangkan Bani Bakr bersama Quraisy. Di situ Bani Bakr ingin untuk menyerang Bani Khuza'ah. Wa agharu fi syahri Sya'ban sanata 8 minal hijrah ala Khuza'ata lailan. Maka pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijriah, Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah di malam hari. Wahum ala ma'in yuqalu lahu al-watir. Serangan ini tertuju pada suatu mata air yang bernama Al-Watir. Faqatalu minhum ma yarbu ala 20. Maka Bani Bakr berhasil membunuh sekitar 20 orang dari Bani Khuza'ah. Wa taraduhum ila Makkah hatta qataluhum fiha. Maka Bani Bakr ini menyeret Bani Khuza'ah sampai ke kota Mekah, atau 20 orang tersebut diseret sampai ke kota Mekah hingga mereka dibunuh di sana. Wa a'anathum Quraisyun sirran birijalin wasilah. Dan ternyata orang Quraisy memiliki andil di dalam perseteruan ini. Orang Quraisy ikut membantu Bani Bakr untuk membunuh orang-orang di Bani Khuza'ah secara sembunyi-sembunyi, baik dengan bantuan orang-orang maupun bantuan senjata. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya antara Khuza'ah dan Bakr, antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakr, mereka berperang sendiri dan orang-orang Quraisy tidak ikut-ikutan, mungkin permasalahannya lebih ringan. Tapi ketika Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah yang jelas-jelas bersekutu dengan kaum muslimin, maka di situ seakan-akan ada ajakan untuk perang terbuka. Padahal orang-orang Quraisy sudah berjanji gencatan senjata selama 10 tahun. Harusnya kalau orang-orang Quraisy ini benar-benar ingin menjalankan Sulhul Hudaybiyah, mereka menghentikan Bani Bakr untuk membunuh orang-orang Bani Khuza'ah. Harusnya seperti itu. Wahai Bani Bakr, jangan kalian serang Bani Khuza'ah, karena Bani Khuza'ah ikut kubunya Rasulullah, ikut kubunya Muhammad, sedangkan kita memiliki perjanjian damai tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun dengan Muhammad beserta kubu-kubu yang berafiliasi kepadanya.
Tapi justru ketika Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, orang-orang Quraisy bukan sekedar membiarkan, malah membantu. Akhirnya wa kanat Khuza'atu qad dakhalat ma'al muslimin fi ahdil Hudaybiyah, dan sekali lagi Bani Khuza'ah sudah masuk di dalam kubu kaum muslimin ketika perjanjian Hudaybiyah itu. Wa kana qad aslama adadun minhum, bahkan sejumlah orang dari mereka masuk Islam. Fa ablaghu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar, maka mereka menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kita diserang. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, wallahi la amna'ukum mimma amna'u nafsi minhu, demi Allah aku akan membela kalian sebagaimana aku membela diriku sendiri. Baik. Jadi di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan Bani Bakar yang direstui bahkan dibantu oleh orang-orang Quraisy menyulut pembatalan perjanjian damai. Maka wa ahsad Quraisyun bisu'i fi'latiha, orang Quraisy merasa bahwa akan ada dampak buruk dari perbuatan mereka ini. Wa khafat nataijaha, mereka khawatir hasil akhirnya. Ya, karena Nabi sudah apa? Bersedia untuk membantu Bani Khuza'ah yang diserang oleh Bani Bakar yang dibantu oleh orang-orang Quraisy. Fa asra'at bi irsali Abi Sufyan ila al-Madinah, maka orang-orang Quraisy bergegas untuk mengirimkan Abu Sufyan ke kota Madinah, mengutus Abu Sufyan ke kota Madinah liyashuddal aqda wa yazidu fil muddah, untuk memperbaharui akad, menegaskan akad, dan untuk menambah masa berlakunya gencatan senjata. Jadi Abu Sufyan diutus oleh orang-orang Quraisy untuk bernegosiasi dengan Rasulullah SAW, menegaskan kalau kita masih terikat perjanjian damai loh ya, kita masih memiliki perjanjian damai sulhul Hudaybiyah, kalau bisa bahkan ditambah, yang awalnya 10 tahun mungkin ditambah lagi berapa tahun, karena ini baru 2 tahun, tapi mereka sudah berbuat ulah. Maka mereka mendatangi Rasulullah ingin bernegosiasi ulang, menegaskan kalau gencatan senjata ini masih berlaku, kalau bisa ditambah waktunya. Namun apa yang terjadi? Falamma ja'al Madinata nazala ala ibnatihi ummil mu'minin Ummi Habibah radhiyallahu anha. Maka ketika Abu Sufyan datang ke kota Madinah, dia sempat singgah di rumah putrinya Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha. Jadi putranya Abu Sufyan setidaknya ada 2 yang masuk Islam. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Ummu Habibah. Bahkan Ummu Habibah ini istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dulu sudah kita sebutkan, beliau dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat masih berada di negeri Habasyah. Dan ketika mereka kembali dari hijrah dalam keadaan sudah dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Habibah termasuk di antara rombongan yang hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Nah, Ummu Habibah ini putrinya Abu Sufyan, musuh nomor 1-nya kaum muslimin dari kalangan Quraisy. Maka fa'arada an yajlisa ala firasyi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan ketika mau duduk di tikarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fatawathu anhu, maka putrinya melipatnya. Bapaknya nggak boleh duduk di situ. Faqala, lalu Abu Sufyan bertanya, ya bunayya, wahai putriku, araghibti bi an hadzal firash, apakah kamu membenciku untuk bisa duduk di tikar ini? Amraghibti bihi anni,
Atau kamu lebih sayang tikarmu itu daripada aku? Kenapa enggak boleh aku duduk di situ? Kok kamu lipat tikarnya? Qalat, Ummu Habibah mengatakan, huwa firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta musyrikun najis. Sedangkan engkau seorang musyrik yang najis. Bapaknya digitukan jemaah. Ya. Padahal bapaknya sendiri. Nah, ini menunjukkan ketegasan seorang ummahatul mukminin, Ummu Habibah. Meskipun bapaknya, tapi kalau menduduki tikarnya Rasulullah SAW tidak patut. Qala, maka Abu Sufyan berkata, wallahi laqad asabaki ba'di syarrun. Demi Allah, setelah kamu pergi dariku, meninggalkanku, kamu mendapatkan keburukan. Ya, artinya sekarang kamu berubah jadi buruk anakku setelah kamu pergi dariku. Summa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang. Fakallamahu falam yarudda syai'a. Maka ketika Abu Sufyan berbicara dengan Rasulullah, menyampaikan niatnya atas utusan dari orang-orang Quraisy, maka Rasulullah tidak menjawab dengan sesuatu pun juga, dicuekin sama sekali, enggak ditanggapi sama sekali. Ya, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang ngomong seburuk-buruknya omongan, kalau kita tanggapi, meskipun tanggapan kita buruk, ini menunjukkan kita masih punya perhatian ke orang itu. Ada orang mencela kita, ada orang nyindir kita, kita tanggapi meskipun dengan balasan, meskipun dengan penolakan, itu menunjukkan kita masih punya perhatian. Kenapa? Omongannya kita dengar dan kita respon. Tapi kalau ada orang ngomong nggak dikomentari sedikit pun, itu menunjukkan kita tidak mempedulikannya sama sekali, dan ini lebih menyakitkan. Coba praktekkan, kalau ada orang ngomel-ngomel sama kita, kita cueki. Ya, kalau ada orang mencela kita di depan kita, jangan tanggapi sedikit pun juga, tambah mangkel orang itu. Tapi kalau kita balas, kalau kita merespon, seneng dia. Karena apa? Ditanggapi. Ya, di sini Rasulullah SAW tidak menjawab sedikit pun, dicuekin. Fadhahaba ila Abi Bakrin, maka ia pun beralih pergi ke Abu Bakar. Abu Sufyan mendatangi Abu Bakar. Liyukallima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Abu Bakar yang berbicara kepada Rasulullah SAW. Tolong sampaikan kepada Rasulullah Muhammad. Maka Abu Bakar mengatakan, ma ana bifa'il, aku tidak bisa melakukannya. Fa'ata Umar, Abu Sufyan datangi Umar, fa'aba wa syaddada fil kalam, maka Umar enggan, bahkan lebih tegas daripada Abu Bakar di dalam ucapannya. Kalau Abu Bakar masih sopan, aku tidak bisa menyampaikan. Kalau Umar, ya dibalas dengan ucapan yang lebih keras lagi. Fa'ata Aliyan, lalu Abu Sufyan mendatangi Ali. Fa'tadhara, Ali pun meminta uzur, saya tidak bisa menyampaikan hal ini kepada Rasulullah. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi para sahabat ini benar-benar setia kepada Rasulullah SAW. Ingat, Abu Sufyan ini pembesar loh. Abu Sufyan ini pembesar. Tetapi para sahabat lebih menghormati Rasulullah SAW. Bisa saja Abu Bakar mengatakan, ya coba saya sampaikan kepada Rasulullah. Tapi kami dengan Umar dan Ali, tapi mereka nggak mau menyampaikan itu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak merespon sedikit pun. Kalau Rasulullah tidak merespon, apa artinya para sahabat ini menyampaikan pesan Abu Sufyan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Justru Ali bin Abi Thalib orang terakhir yang dimintai tolong sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
tentang pembaharuan akad perjanjian dan penambahan masa waktu gencatan senjata. Maka Ali bin Abi Thalib minta maaf tidak bisa memenuhi permintaannya. Bahkan Ali bin Abi Thalib wa asyara alaihi an yujira bainan nasi wa yarji fa fa'ala. Bahkan Ali berpesan, kamu jaga ya orang-orang, kamu kembali dan lindungi orang-orang. Isyarat apa? Rasulullah ini kayaknya sudah mau menyerang Mekah. Ya. Jadi pesannya Ali benar-benar to the point. Sudah, kamu pulang aja, lindungi orang-orang. Berarti Abu Sufyan merasa tidak ada celah untuk mengambil hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar saja. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatajahhaza lil ghazwi. Beliau sallallahu alaihi wasallam langsung mempersiapkan perang. Wa amara ashabahu bidzalik, memerintahkan para sahabatnya untuk berangkat. Wastanfaral a'rab alladzina haula al-Madinah. Beliau juga mengajak orang-orang Arab yang ada di kota Madinah, di sekitar kota Madinah. Wa katamal khabar, tapi beliau merahasiakan berita ini. Wa da'allaha, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma khudil uyuna wal akhbara an Quraisy. Ya Allah, tutuplah mata-mata mereka dan tutuplah kabar-kabar dari orang-orang Quraisy ini, hatta nabaghtuha fi biladiha, hingga aku berhasil muncul di negeri mereka. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan Nabi datang ke kota Mekah jelas, sebagai pembelaan terhadap Bani Khuza'ah yang diserang oleh orang-orang Bani Bakar yang didukung oleh orang-orang Quraisy. Jadi sama dengan orang-orang Quraisy itu melanggar perjanjian karena sudah menolong sekutunya untuk menyerang Bani Khuza'ah yang sudah masuk di dalam kubnya kaum muslimin. Padahal perjanjiannya jelas. Siapa yang mau masuk ke dalam kubu masing-masing silahkan. Bani Bakar mau gabung dengan Quraisy silahkan. Bani Khuza'ah mau gabung dengan Rasulullah silahkan. Tapi di antara mereka tidak boleh ada peperangan, gencatan senjata. Kalau Quraisy mau berperang dengan musuh yang lain, itu urusan mereka. Kalau Bani Bakar mau menyerang bani-bani yang lain selain suku-suku yang bergabung di dalam kubu kaum muslimin, maka Rasulullah SAW tidak mempedulikannya. Masalahnya Bani Khuza'ah ini sudah masuk di dalam kubu kaum muslimin, maka wajib bagi Rasulullah SAW untuk menolong dan membela mereka, membuat perhitungan dengan orang-orang yang menyerang mereka. Ya, jadi kalau kita ditanya kenapa Rasulullah menyerang orang-orang Quraisy di kota Mekah, padahal perjanjiannya gencatan senjata, jawabannya karena mereka sendiri yang melanggar perjanjian. Mereka membantu orang-orang Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang sudah menjadi satu di dalam tubuh kaum muslimin. Jadi Nabi merespon serangan mereka. Ya. Dan Nabi berdoa kepada Allah, jangan sampai berita ini bocor. Wa ziyadatun fil kitman, dan sebagai tambahan rahasia ini, strategi ya dirahasiakannya serangan ini, arsala Abu Qatadah radhiyallahu anhu fi awaili Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Abu Qatadah di awal bulan Ramadan ila batni Idhim, menuju ke lembah Idhim. Wa ala bu'di 36 milan minal Madinah. Lembah Idhim ini jauhnya kurang lebih 36 mil dari kota Madinah.
Apa tujuannya? Liyadhunna dhannu annahu yuridu hadhihi nahiyah, agar orang mengira kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengarah ke sana. Jadi sudah menjadi hal yang lumrah, sebelum Nabi berangkat ke suatu tempat yang dituju, biasanya beliau mengutus mata-mata. Ya. Untuk apa? Untuk mengawasi situasi, jalurnya aman enggak, bagaimana kondisi medan yang akan kita tuju. Nah, di sini Nabi tidak mengutus Abu Qatadah menuju kota Mekah, padahal Nabi mau berangkat ke kota Mekah. Tapi justru Nabi mengutus Abu Qatadah untuk mendatangi lembah Idhim, supaya orang mengira Nabi mau ke sana. Nah, kalau Nabi mau ke lembah Idhim, orang-orang Mekah nggak khawatir. Oh, biarkan saja Nabi atau Muhammad pergi kemanapun, asalkan nggak ke kota Mekah. Jadi untuk mengelabui apa itu namanya orang-orang Mekah, agar tidak mengira kalau Nabi itu mau menyerang mereka. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya Nabi benar-benar mematangkan, yaitu rencananya untuk pergi kota Mekah, menyerang kota Mekah, yang nanti pada akhirnya kota Mekah ditaklukkan dan dikuasai oleh kaum muslimin kembali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sedikit kisah dengan rahasia Rasulullah SAW ini, maka ada sahabat yang membocorkannya, ya. Namun tidak sampai bocor sampai ke kota Mekah, tapi ada upaya pembocoran rahasia ini yang di situ membuat Nabi SAW kecewa. Bahkan sahabat yang lain berniat untuk membunuh sahabat ini. Namun ternyata sahabat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk di antara sahabat yang ikut perang Badar. Insyaallah kisahnya akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.